Shalom pemirsa, selamat pagi. Kembali kita berjumpa di GKK TV dalam acara Berkebun Yuk. Hari ini kita akan belajar bertanam tanpa media tanah yang sering kita kenal dengan istilah hidroponik. Kita akan belajar dari Ibu Stella, apa itu hidroponik dan bagaimana kita menanam, caranya dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya akan menginformasikan seperti biasa, Bapak Ibu jika punya pergumulan di dalam kehidupan ini yang semakin hari semakin sulit, nggak usah khawatir. Kami tim doa GKK siap menjadi sahabat doa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Caranya bagaimana? Di GKK TV ini ada fasilitas doa. Silakan pilih doa, kakak akan keluar formulir permohonan doa. Masukkan nama Bapak Ibu, kemudian apa yang menjadi pergumulan, ketik di situ dan cantumkan nomor HP, kemudian klik kirim. Kami dari GKK, khususnya tim doa, akan siap mendukung di dalam doa untuk pergumulan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, silakan gunakan fasilitas yang ada ini. Nah, sekarang kita akan berjumpa dengan Ibu Stella. Kita akan mulai belajar bercocok tanam tanpa media tanah. Halo Stella, selamat pagi. Selamat pagi Cinovi. Kabar baik, puji Tuhan bisa ketemu lagi ya. Iya, udah lama banget kita nggak ketemu. Ya, senang sekali hari ini kita bisa bersama mengisi acara di GKK TV dalam acara Berkebun Yuk. Wow, sangat senang nih ya berjumpa dengan Stella. Dia punya keahlian khusus untuk bertanam tanpa media tanah yang disebut dengan hidroponik. Nah, hari ini kita akan belajar, tahu dulu ya apa itu hidroponik, kita tahu filosofinya dan segala macamnya. Dan nanti Stella akan menceritakan kepada kita sehingga kita tahu mungkin yang image kita suka salah tentang hidroponik. Ya, nah, hari ini nanti Stella akan menjelaskan sejelas-jelasnya sehingga kita bisa punya apa ya, pemahaman yang benar ya untuk bercocok tanam tanpa media tanah tadi. Ya, Stella silakan ya, yang sudah punya pengalaman sekian banyak, berceritalah untuk kita semua. Oke, baik. Pertama-tama saya bukan ahli sih, tapi saya hobi ya. Saya senang sama bertanam, terutama sayuran. Kalau ada orang senang bertanam hiasan, tanaman hias, saya senangnya sayuran. Bisa dimakan? Ya betul, bisa dimakan soalnya. Kalau hiasan, ya dinikmati aja. Ya. Sebelum saya mempelajari hidroponik yang sederhana, saya sudah lebih dahulu kenal hidroponik dengan instalasi yang disebut dinamis, sistem dinamis. Itu pakai guli, menggunakan pralon dan lain sebagainya. Oh iya, saya suka lihat itu beda ya dengan tetapi ini itu rumit. Oh. Tidak semua orang punya modal atau mau mengeluarkan uang untuk membuat sistem seperti itu, atau punya lahan yang cukup besar. Oh. Demikian juga dengan bercocok tanam di tanah. Zaman sekarang banyak orang tinggal di apartemen di kota, atau di rumah yang sangat sempit dan tidak ada halamannya. Nah, kalau bercocok tanam hidroponik kita tidak perlu tanah. Yang kita gunakan adalah air. Sesuai dengan namanya hidro yang artinya air. Begitu kira-kira Cinovi. Ya. Banyak orang kadang-kadang bertanya gini, kenapa sih tanaman hidroponik tuh tumbuhnya bisa besar, subur? Apakah ada tambahan bahan-bahan kimiawi diberikan atau ada rekayasa genetika di tengah prosesnya? Ya, kadang-kadang orang berpikir seperti itu ya. Tentu saja tidak. Semua ini alamiah. Yang melakukan ini adalah banyak keluarga sederhana di rumah, jadi tidak punya keahlian untuk merekayasa genetika. Nah, kenapa hidroponik ini bisa begitu subur? Karena setiap nutrisi yang dibutuhkan tuh bisa diukur dengan tepat. Tanaman atau sayuran berbeda jenis, berbeda lagi nutrisi yang dibutuhkan. Kalau kita bercocok tanam di tanah, kita nggak bisa ukur tanah itu punya nutrisi seperti apa berlebih atau kurang. Sekalipun kita berikan pupuk, tapi itu tidak bisa kita kontrol. Iya, banyak sedikitnya juga. Ya betul, tanahnya sendiri kita tidak bisa tahu. Ya, ada yang sudah mengandung logam berat yang berbahaya. Tanah itu sebelum kita pakai untuk bercocok tanam, kita tidak tahu riwayat sebelumnya ini tanah ini apa, sudah kena kontaminasi apa, kita nggak tahu. Kalau air itu bisa kita kontrol. Kemudian nutrisinya pun sama, bisa kita ukur. Walaupun nutrisi yang diberikan ini adalah nutrisi pabrikan, nutrisi yang dibuat di pabrik, tetapi justru nutrisi tersebut sangat murni.
kalau kita berpikir kita tiap hari sekarang nih sejak pandemi semua orang bilang minum vitamin D, minum vitamin C, minum vitamin E, itu juga dari pabrik. Iya, buatan itu pabrik semua, itu ya? bukan barang alamiah. Jangan berpikir jeruknya diperes, dikonsentrat terus jadi vitamin C, itu nggak seperti itu. Nah, sama dengan nutrisi pabrikan untuk hidroponik, prosesnya seperti itu, dimurnikan. Jadi benar-benar hanya nutrisi yang dibutuhkan dan tidak mengandung bahan berbahaya yang kita pakai untuk bertanam untuk ya, nutrisi dan sesuai dengan kebutuhan jenis tanamannya. Betul. Ya. Orang juga bertanya, kalau hidroponik tuh organik nggak sih? Apa sih bedanya? Rata-rata orang berpikir kalau organik itu artinya menggunakan pupuk kandang, bukan menggunakan pupuk kimia. Nah, masalahnya pupuk kandang itu kan dihasilkan dari hewan. Hewan tersebut tidak kita kontrol, dia makannya apa? Apa dia makan rumput atau tidaknya kita juga nggak tahu, ya. Apa makan rumputnya itu dihasilkan dari tanah yang murni atau tanah yang sudah terkontaminasi, kita nggak tahu. Dia minum air apa? Jangan-jangan minum air sungai yang sebenarnya sudah tercemar. Jadi tidak bisa dikontrol apakah kotorannya itu organik atau tidak. Nah, sementara kalau hidroponik kita tidak menggunakan pupuk kandang, kita menggunakan nutrisi yang sudah dimurnikan di pabrik sehingga semua nutrisinya bersih dari unsur-unsur yang tercemar, unsur-unsur yang tidak dibutuhkan dan unsur-unsur yang membahayakan kita. Seperti itu. Jadi bedanya organik dan hidroponik itu tadi saya juga rancu nih. Bingung antara organik dan hidroponik gitu ya. Nah, sama-sama niknya. Betul. Jadi kalau kita bercocok tanam hidroponik itu sebetulnya sudah pasti organik. Kalau kita tidak menggunakan pupuk kimia dan tidak menggunakan pestisida kimia. Jadi yang disarankan kita mencegah tanaman untuk terkena hama daripada kita menyemprot pestisida kepada tanaman dan air. Dan kita tidak menggunakan pupuk apapun. Kita hanya menggunakan nutrisi yang tadi yang sudah dimurnikan. Iya, betul. Jadi itu bedanya kalau termasuk organik juga ya hidroponik. Iya, jadi sebenarnya kalau mau bicara lebih murni organik mana, itu lebih organik yang hidroponik. Karena betul-betul kita kontrol tidak ada unsur-unsur berbahaya yang mencemari tanaman kita. Gitu. Oke, jadi kita sudah tahu ya latar belakangnya dan bedanya gitu ya dengan media tanah, dengan kita tanam dengan teknik atau cara hidroponik ini yang disebut dengan hidroponik. Nah, itu kita sudah sedikit tahu tentang latar belakangnya sehingga kita punya pemahaman yang benar tentang hidroponik. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi untuk makan hasil panen kita. Betul. Gitu. Selama ini meskipun dibilang hidroponik kadang masih ragu-ragu nih juga. Jangan-jangan juga pakai bahan kimia kalau gimana gitu ya. Atau ada yang berpikir ada tambahan hormon atau apa. Kenapa bisa besar sekali tumbuhnya? Tidak. Semua pertumbuhan ini Tuhan yang berikan berlangsung secara alamiah. Jadi pemirsa kita tahu ya memahami tentang hidroponik. Dan berikutnya kita perlu pengenalan akan alat-alat yang digunakan. Silakan Stella, alatnya apa aja nih yang digunakan untuk bercocok tanam dengan secara hidroponik ini? Yang saya mau sharingkan adalah berhidroponik dengan alat-alat yang sederhana. Kita tidak menggunakan sistem dinamis yang membutuhkan lahan dan modal yang besar. Ya, saya sharing di sini karena ini saya lakukan juga di rumah. Rasanya menyenangkan, seperti terapi ketika setiap hari kita bisa melihat bagaimana biji yang sangat kecil itu bisa tumbuh jadi tanaman yang sangat besar. Dengan menggunakan alat-alat seadanya. Kalau kita harus beli pun tidak perlu membeli yang mahal-mahal. Yang pertama sekali yang dibutuhkan untuk bertanam hidroponik itu ada 4 hal yang suka disingkat dengan nama sun sayang. Sun sayang. S-nya itu sinar matahari. Sinar matahari. Sinar mataharinya itu pemberian Tuhan. Kita tidak perlu rekayasa apa-apa. Nah, untuk bisa bertanam hidroponik perlu punya tempat di mana tempat tersebut kena sinar matahari minimal 6 jam selama 1 hari. Bukan panas ya, kalau panas bukan matahari langsung. Ini matahari langsung justru. Iya, bukan panasnya yang diincar seperti jemur baju. Jemur baju di bawah atap kalau panas kering. Bukan, ini sinarnya.
Yang dibutuhkan karena dia butuh UV. Oh. Kemudian U-nya itu udara juga pemberian Tuhan. N-nya itu nutrisi, nanti akan diberitahu bagaimana caranya membuat nutrisi. Ya. Dan sayangnya itu ya kasih sayang. Ini kan makhluk hidup. Dia bisa merasakan apakah kita menyayangi atau mencintai dia atau tidak. Itu menolong pertumbuhan dia. Nah, mengenai medianya, pertama perlu air. Air disebut, kita di sini bilangnya air baku. Air baku yang paling bagus itu TDS. TDS itu istilah untuk menyatakan ada berapa banyak sih kandungan mineral yang terlarut dalam air. Kalau kita bicara air keran, itu sama PDAM sudah ditambah klorin untuk membunuh kuman. Itu adalah bahan mineral yang tidak dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian misalnya air tanah, kita juga bisa lihat kalau pergi ke lab kita cek ada mangan, ada bahkan ada timbal, ada macam-macam di dalam air tanah kita. Betul. Nah, yang paling bagus adalah menggunakan air yang TDS-nya serendah mungkin. Itu tahunya bagaimana? Nah, ada alat untuk mengukurnya. TDS-nya 0, artinya tidak ada mineral apapun di dalam air itu. Di beberapa supermarket itu ada dijual air-air yang TDS-nya 0. Ada merek-merek yang menjual air yang TDS-nya 0. Itu nanti yang dipakai digunakan untuk tanaman ya, ini? Betul. Untuk semua proses ini. TDS. Tapi ada juga air, kita masih bisa consider oke kalau air itu di bawah 100 ppm-nya. Jadi kadang sulit untuk menemukan air yang TDS-nya 0. Bisa juga kita filter air tersebut, tapi kan perlu modal. Atau membeli air minum dalam kemasan yang TDS-nya 0, itu juga perlu modal juga. Apalagi kita perlu banyak gitu ya. Nah, saya menggunakan filter seperti ini. Nah, tapi kalau tidak ada, kita bisa gunakan air hujan. Kalau nggak musim hujan? Sekarang sih enak musim ya, hujan ya. Betul. Kalau nggak musim hujan, ada yang menggunakan air buangan AC. Iya, jadi ada kan AC ada buangannya. Kalau bisa ditampung airnya, itu TDS-nya sekitar 20-30. Itu lumayan lah, gitu. Kalau sampai kita nggak musim hujan, nggak ada air AC, mau tidak mau kita harus filter air tersebut. Gitu ya? Iya, mau tidak mau. Kemarin waktu musim hujan, hobi saya adalah nampungin air hujan. Tapi kan sebentar lagi selesai nih air hujannya. Ya mau tidak mau kita harus menggunakan alat filter, untuk memfilter air tersebut. Kemudian ini alatnya? Iya, ini salah satu alatnya. Iya. Kemudian untuk mengukur air tersebut layak atau tidak, kan tadi saya bilang ada yang disebut TDS. Ini yang namanya TDS meter. Ini bisa dicari di toko-toko online, harganya di bawah 100.000, 50.000-an itu sudah oke. Gitu ya, untuk mengukur TDS tadi ya. Pilih saja yang cukup baik kualitasnya gitu. Ini di dalam TDS meter juga ada suhu, ada temperaturnya. Ini juga dibutuhkan. Karena air yang ideal itu suhunya harus sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian ada pH meter. Ini pH meter. Ya, pH meter juga banyak ditemukan di toko online, harganya bervariasi, sedikit lebih mahal dari TDS meter. Air baku yang ideal itu berkisar 6 sampai 7 pH-nya. Artinya tingkat keasamannya netral. 6 sampai 7 itu netral. Semakin rendah pH-nya semakin asam. Air yang terlalu asam akan membuat tumbuhan jadi kerdil. Kalau terlalu tinggi di atas 7,5 itu membuat tumbuhan keracunan. Jadi kudu tahu ya kita. Ya, karena itu alat ukur ini ya. Ya, karena itu kita perlu. Kemudian kita perlu rock wool. Rock wool ini disebut metan. Kalau kita membaca tulisan-tulisan tentang bertanam, suka ada bilang metan. Metan tuh media tanam. Singkatan media tanam. Media tanam ini rock wool. Rock wool ini bahan-bahan mineral dari vulkanik kalau nggak salah. Ini yang paling banyak dipakai untuk bercocok tanam. Kemudian ada. Ini juga gampang ya, nggak susah. Ya banyak. Enak lah online. Ya betul, kita nggak usah keluar rumah, kan katanya kita nggak usah keluar rumah kalau nggak perlu. Jadi ini bisa beli secara online. Kemudian ini botol sprayer, ini dibutuhkan. Nanti dijelaskan kenapa ini banyak sekali gunanya. Kita perlu punya 1-2 botol sprayer. Yang spraynya ini halus. Ada yang kasar, ini yang halus.
ya. Ini di dalamnya kita taruh air baku. Air baku Iya. gitu ya. Kemudian udara yang dibutuhkan seringkali kurang kalau didapat dari alam begitu saja. Ditambah udaranya menggunakan aerator. Kalau yang suka hobi ikan ini pasti tahu ini aerator buat akuarium. Di ujungnya itu ada air stone. Saya angkat ya. Nah, ini air stone. Nah, air stone ini mengeluarkan bubble ketika ketika aerator dinyalakan, ditaruh di dalam air. Nah, ini akan membuat air dan nutrisinya kaya akan oksigen. Kalau nggak mau pakai aerator gimana? Nggak apa-apa. Bukan sebuah keharusan karena udara sudah ada di sekitar kita. Tetapi pertumbuhan tidak akan sebaik kalau pakai aerator. Ini aerator ini apakah harus nyala terus sampai dia betul. nanti gede gini? Ya, aerator ini pertama, aerator ini bisa cepat rusak kalau nyala mati. Oh, justru harus nyala terus. Harus nyala terus-terusan. Sejak tanaman ini pindah ke air seperti ini sampai dia panen itu harus nyala. Ya, harus nyala. Wattnya sangat kecil ya? Jadi nggak usah khawatir membebani listrik rumah kita atau tagihan kita. Ini hanya bisa dua ini ya? Ada yang jual splitternya. Jadi satu aerator ini bisa sampai 6 maksimal. Kalau terlalu banyak jadi kecil nanti bubble-nya gitu. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah nutrisinya. Nutrisi di dalam hidroponik terkenal dengan sebutan AB mix. Jadi ini nutrisi A, yang ini yang warnanya merah, ini nutrisi B. Dicampur jadi AB mix. Ini masih dalam bentuk granul. Nanti kita akan kasih lihat bagaimana cara membuat pekatan A dan pekatan B, kemudian juga cara mencampurnya untuk menjadi nutrisi AB mix dengan TDS tertentu. Karena setiap tanaman itu membutuhkan kadar ppm yang berbeda, nutrisi yang berbeda. Jadi seperti itu kira-kira bahan yang dibutuhkan kalau kita mau mulai bercocok tanam secara hidroponik. Gitu, Cinovi. Ya, nanti tahunya misalnya kebutuhannya AB mix-nya berapa kan setiap tanaman beda-beda. Nanti akan dijelaskan dan betul. Dan nggak usah dihafalin. Nggak usah dihafalin. Lagi Kakak TV ini akan kalau bikin kue ada resepnya. Nah, ini juga ada resep khusus nutrisi untuk tanaman ini betul. Setiap tanaman beda-beda. Nutrisinya nanti ada resepnya. Jadi jangan khawatir ya, jangan aduh gimana nih nggak hafal, tapi nanti kita akan berikan resepnya. Seperti kangkung ini menggunakan rumah tanam keranjang bolong-bolong sama box plastik. Jadi tidak perlu punya sistem yang rumit, kita tetap bisa. Keranjang apapun selama bolong-bolong, itu bolong karena supaya akarnya bisa tembus keluar. Dan ada penampungannya, apapun yang dimiliki di rumah silahkan dipakai untuk bercocok tanam kangkung. Aduh, Sela, dulu saya pernah dapat gini-gini parcel bannya, saya kemana saya bagi-bagi. Nggak merasa perlu ya? Butuh sekarang ya. Sekarang terpaksa beli ya? Sekarang beli. Oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita membuat ini ya. Nutrisinya untuk tanaman ini. Oke, kita akan belajar ya membuat nutrisinya, buat pekatannya. Nah, pemirsa, sekarang kita akan membuat nutrisinya. Bagaimana cara membuat nutrisinya? Nah, sekarang kita akan dibantu oleh Yudo. Yudo ini suaminya Stella ya. Jadi mereka berdua sudah hari-hari inilah memberi makanan buat punya bayi lagi ya. Jadi bagaimana membuat nutrisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanaman. Nah, Yudo akan bantu karena ternyata juga butuh tenaga pria. Tapi kalau nggak ada pria nggak kenapa juga. Kita juga strong. Iya, betul, bisa. Ini kan cuma supaya ada interaksi di keluarga gitu. Jadi dia juga merasa ini anak kita bersama. Dia yang bikinin susunya. Kira-kira seperti anak-anak juga betul. Bisa bertanam bersama dalam keluarga, apalagi di situasi pandemi ini. Di mana di rumah terus, betul. Jadi supaya nggak bete, tetap ada interaksi papa, mama dan anak, kita bisa bertanam bersama. Oke, silakan
Oke, siapa baik. nih yang mau membuat atau Ya. mengajarinya? Nanti Yudo yang akan mendemonstrasikan, saya yang akan menjelaskan. Oke. Untuk membuat nutrisi seperti tadi, nutrisi itu ada 2 macam, yaitu nutrisi A dan B. Ya, mineral A dan B. Apa saja yang terkandung di dalam mineral ini macam-macam, dan semua ini memang dibutuhkan oleh tanaman, dan ini sebenarnya nutrisi yang secara alami semua makhluk hidup membutuhkan. Hanya saja ini dibuat di pabrik dan sudah dimurnikan. Jadi tidak ada lagi unsur-unsur yang berbahaya atau tidak diperlukan ada di dalam sini. Jadi yang pertama disiapkan adalah nutrisinya. Ada 2, nutrisi A dan nutrisi B. Ini yang nutrisi A. Kita akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat nutrisi A dulu ya. Pekatan A, kita sebutnya pekatan. Kalau nutrisi itu sudah dicampur, jadi AB mix. Betul, sudah jadi AB mix itu kita sebut nutrisi. Kalau masih sendiri-sendiri namanya pekatan. Oh ya, semuanya dijual nih dalam bentuk granul, bukan cair. Kita yang harus membuatnya menjadi pekatan yang cair. Selama dia masih berbentuk granul dan pekatan, A sama B ini nggak boleh ketemu sama sekali. Sama sekali nggak boleh ketemu. Jadi nanti barang-barang yang kita pakai untuk membuat pekatan itu harus dibersihkan dulu. Sebelum sama sekali bekasnya dipakai. Betul, betul. B mau pakai misalnya. Betul, karena bentuknya masih pekatan. Nah, karena kalau dicampur, mereka akan menimbulkan reaksi kimia yang akhirnya tidak baik untuk tanaman kita, gitu ya. Benar-benar bersih ya kalau mau pakai. Betul. Nah, jadi ini pertama kita butuh granulnya dulu ya, mineralnya. Ini yang A. Kemudian kita butuh alat untuk mencampur yang sudah ada ukurannya. Ini kami menggunakan gelas ukur yang 2 liter. Ya. Kemudian kita butuh air baku. Air bakunya sudah kita saring. Menggunakan namanya ini zero water untuk membuat air apapun menjadi 0 TDS-nya. Nah, sebelum kita dan pengaduk, oh ya, semua bahan-bahan peralatan ini harus dari plastik atau kaca atau kayu, tidak boleh dari metal. Ya, tidak boleh dari metal. Kalau ada ini dari batok kelapa boleh, dari plastik boleh, tapi logam metal tidak boleh sama sekali, karena akan bereaksi tidak baik dengan nutrisinya ya, dengan pekatannya. Kemudian kita karena akan membuatnya 2 liter, berarti kita membutuhkan botol yang mampu menampung pekatan ini sebanyak 2 liter. Nah, botolnya harap diberi tanda ya. Ini kita kasih nama, ini namanya pekatan A. Ini sama ya, karena ini cuma 1,5 liter. Ini nanti untuk menampung sisanya. Dan kita tulis juga jangan diminum. Ya, siapa tahu. Nah, siapa tahu ada yang nggak ngeh. Terus lihat ini panas-panas, lihat warnanya merah, dikirain Fanta, nanti diminum. Nah, sekarang kita tes. Ini air yang sudah disaring menggunakan zero water. Mari sekarang kita langsung praktekkan bagaimana cara membuat pekatan A. Pertama-tama kita pastikan bahwa air baku yang mau kita gunakan TDS-nya 0. Kita menggunakan TDS meter, kita ukur TDS dan suhunya sudah ideal. Baik, berarti air ini sudah siap untuk digunakan. Silahkan Yudo. Ya, selanjutnya tuang 1.500. Sorry. Jadi airnya ini 1.500. Oke. Dah. Ini itu semua 1 bungkus ya? Iya, 1 bungkus ini memang sudah untuk 2 liter. Iya, sudah untuk 2 liter. Ini tadi diaduk. Kita mau bikin pekatan A. Diaduk sampai semua butir-butir ini larut dengan sempurna. Kita menggunakan adukan dan wadah yang terbuat dari plastik atau kayu atau kaca. Jangan menggunakan yang dari metal atau logam ya, karena akan bereaksi dengan nutrisinya.
Jadi nanti sampai selesai pun semua proses yang kita lakukan itu ketika bercocok tanam itu tidak boleh menggunakan logam. Jadi semua peralatannya wadah juga ya, semua. kayak baskom yang betul. Itu tidak boleh dipakai. Juga nanti ketika kita membuat semaian, semua harus menggunakan wadah yang dari plastik atau dari kaca gitu. Ya. Masih ada, masih di bawah kelihatan. Jadi harus benar-benar larut. Benar-benar sampai larut, iya, betul-betul sampai larut. Terus ini bahan-bahan ini bukan bahan berbahaya, jadi peralatan ini setelah digunakan kita cuci, dipakai lagi di dapur itu nggak apa-apa. Ya. Jadi tidak perlu menggunakan peralatan khusus yang kita pisahkan. Mau bikin kue, bikin apa, alat ukur pun ini bisa, gelas ukurnya masih bisa dipakai. Iya betul, karena ini sekali lagi ini nutrisi ini alamiah semua kok. Walaupun buatan pabrik, tapi ini bukan bahan-bahan yang berbahaya. Bahkan pernah ada orang nggak sengaja minum nutrisi yang nggak apa-apa, walaupun jangan sampai ya kita keminum. Karena memang bukan makanan kita. Iya betul, nggak ada manfaatnya kalau buat kita. Cuma tidak bahaya. Ya. Iya betul, oke, baik. Nah ini yang paling penting sekarang. Tadi kita menggunakan air 1,5 liter, kemudian kita tuang butir-butir untuk pekatan A. Nah sekarang kita tambahkan airnya sampai jadi 2 liter. Kita tambahkan lagi air baku sampai 2 liter. Jadi waktu tadi ngaduk di 1.500 ya? Ya, pertama 1.500, terus kita tuang, baru tambahkan lagi airnya menjadi 2 liter. Ya, jadi bukan tampung air 2 liter, terus dimasukin mineralnya, terus kita, karena jadinya akan lebih dari 2 liter. Ini pekatan yang kita mau buat itu harus 2 liter jadinya. Tadi kalau awalnya sudah 2 liter air, pasti jadi, tadi 1,5 liter aja naik jadi kurang lebih 1,8. Nah, diaduk lagi sampai rata. Nah, setelah tercampur rata, baru kita tuang yang satunya ini. Ini akan memberikan warna merah nanti. Silahkan. Jadi warna ya? Iya, jadi yang terakhir, yang kecil, yang bungkusan kecil yang ada warnanya dituangnya terakhir, ya, bukan bareng-bareng. Nah, langsung, makanya harus dikasih nama, jangan diminum. Nanti dikira ini minuman segar, kayak manis gitu rasanya. Menarik. Nah ini harus diaduk juga sampai rata. Jangan menyisakan butiran-butiran atau serbuk. Kalau yang kedua ini halus ya, seperti bubuk. Jangan sampai ada bubuk yang masih belum tercampur. Di atas masih ada ya. Oke. Terus benar sampai larut semuanya. Nah jadi 2 liter. Kalau tadi pertama-tama kita sudah 2 liter, ya, kan, jadi kacau. Iya, betul. Jadi ini kuncinya, jangan sampai salah. Kalau kita beli nanti di toko online misalnya AB Mix untuk 10 liter, itu maksudnya setelah jadi 10 liter. Ya. Jadi jadinya gitu. Itu ya. Betul. Bukan airnya butuh 10 liter, tidak. Oke, baik. Nah, sekarang kalau sudah jadi, kita tuang ke dalam wadah. Wadahnya sama juga, tidak boleh mengandung logam, ya. Jadi kita pakai semuanya dari plastik. Sudah kita beri nama supaya enggak kebalik. Nah, ini nutrisi ini bisa nanti untuk memberikan makanan tanaman, kan nggak sekaligus habis, bisa disimpan. Oh ya, ini kalau sudah jadi seperti ini, simpan di ruangan yang tidak kena matahari dan tidak panas, ya. Jadi simpan misalnya di garasi gitu ya, yang pokoknya tempatnya tidak kena matahari dan tidak panas, bisa tahan berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun pun tahan. Jadi bisa sekaligus membuatnya, kita pakai untuk memberi makanan ini ya, tanaman. Jadi nggak setiap kali mau ngasih ini buat itu nggak perlu ya. Jadi nanti kita sekaligus membuat. Ketika kita membuat nutrisinya nanti itu yang dibutuhkan cuma paling 10 mili. Jadi ini bisa dipakai untuk banyak sekali, iya. Nah, ini tadi baru pekatan A. Ya, ini baru pekatan A. Nah,
pekatan B dibuat dengan cara yang sama persis. Jadi dengan metode dan tahapan-tahapan yang sama persis. Siapkan wadahnya, ditulis juga itu pekatan B, jangan diminum. Terus kalau kita menggunakan pengaduk dan wadah yang sama, maka pengaduk dan wadah ini harus dicuci. Iya, harus benar-benar bersih, tidak boleh ada sisa pekatan A yang masih nempel di sini sebelum kita melakukan pembuatan pekatan B. Oke, jadi ini tadi kita sudah belajar bagaimana membuat nutrisi dari pekatan, istilahnya pekatan A gitu ya. Iya, namanya pekatan. Nah, jadi ini sudah jadi pekatan A-nya, pekatan B dibuat dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Nanti kita mencampurnya. Ya, baru membuat nutrisinya. Iya, nanti dikasih tahu juga. Pemirsa, ini pekatannya sudah jadi ya, ini pekatan A, pekatan B. Nah, sekarang akan membuat nutrisinya. Silakan. Ya, nutrisinya biasa disebut AB mix. Jadi A dan B dicampur. Ketika masih pekatan, saya ingatkan lagi tidak boleh bercampur. Nanti setelah dibuat jadi nutrisi boleh bercampur. Apa yang harus disiapkan? Gelas ukur. Kita buatnya semua ukuran dasarnya 1 liter. Jadi air baku yang TDS 0 1 liter. Kemudian pekatan A, pekatan B, wadah untuk memudahkan kita mengambil pekatan ini sebelum dicampurkan, kemudian spoit yang biasa dipakai sama dokter-dokter di klinik untuk nyuntik. Nah, ini spoit yang ukuran kecil aja. Masing-masing wadah dan spoit diberi nama karena sekali lagi ketika dalam bentuk pekatan tidak boleh bercampur ya. Baik, sekarang sebelum lanjut, ini airnya air yang TDS-nya 0 juga? Iya, betul. Semua air yang kita pakai, kita sebut dengan istilah air baku artinya TDS-nya 0. Gitu. Silahkan. Kita tuang dulu pekatan A secukupnya, nanti sisanya kita kembalikan. Ini cuma supaya mudah, karena kalau ambil dari botol ini kan susah. Ya, semuanya terbuat dari plastik ya, jadi jangan menggunakan. Jangan ada yang mengandung logam ya. Iya, betul. Sekarang kita akan membuat nutrisi AB mix dengan 400 ppm. Untuk 400 ppm yang dibutuhkan adalah 1 liter air, 4 mili pekatan A, dan 4 mili pekatan B. Sangat sedikit sekali ya pekatan yang dibutuhkan. Makanya pekatan ini pekatan ini berarti cukup bisa banyak. Dipakai untuk untuk banyak sekali tanaman ya. Jadi kita ukur ini ya 4 mili. Kemudian dimasukkan dan diaduk dulu sampai rata. Diaduk dulu sampai rata. Baru kemudian 4 mili pekatan B kita campurkan di sini. Ambil lagi 4 mili, diukur pelan-pelan. Ya. Nah, ketika dia sudah dalam bentuk nutrisi yang cair encer gini, boleh dicampur. Makanya namanya AB mix. Tapi ketika dalam bentuk pekatan, jangan sampai mereka kecampur. Gitu. Makanya semua wadahnya, spoitnya itu dipisah, diberi nama supaya kita nggak tertukar. Nah, ini kita sudah jadi nutrisinya. Ya, nutrisi AB mix 400 ppm. Setiap tanaman membutuhkan nutrisi yang berbeda-beda dan setiap umur tanaman juga berbeda-beda lagi nutrisinya. Jadi 400 ppm ini biasanya dibutuhkan untuk tanaman ketika benih ini sudah keluar daun ketiga. Mesti dihitung juga nih dong. Ya, hampir semua tanaman itu di daun ketiga nanti sudah harus menggunakan nutrisi 400 ppm. Kalau ini masih daunnya 2, kalau yang kangkung ini masih daun 2. Daun. Iya, jadi air yang dipakai untuk merendam itu masih air baku. Air baku. Iya, jadi mungkin 2-3 hari lagi dia akan keluar daun ketiga. Nah, di saat itulah
air bakunya harus diganti dengan nutrisi 400 Jadi pindah ya, ppm. pindah Betul. yang ada nutrisinya. Ya, nah nggak perlu dihafalin, nanti di akhir acara nih akan ada dikasih rumus. Oh, Ya, jangan khawatir pemirsa ya. cara membuat larutan nutrisi 400, 800, 1000, 1200 oke. itu nanti ada chartnya. Kemudian akan kami jelaskan juga kapan nutrisi-nutrisi tersebut mulai dibutuhkan oleh tanaman kita. Ya, mudah kan ya, tidak sulit, gampang. dan ini bisa digunakan untuk banyak sekali tanaman. Karena setiap kali menggunakan hanya sedikit Nah, saja. nutrisi ini hanya untuk kangkung saja atau mungkin tanaman lain? Oke, Bisa? jadi pertama gini, AB Mix ini untuk semua tanaman hidroponik menggunakan AB Mix. Hanya berapa pekatnya, ini kan 400 ppm untuk kangkung, untuk selada, untuk sawi itu berbeda-beda gitu. Tahunya ngukurnya 400 ppm, apakah dari tadi waktu memberikan 4 mili itu? Nah, ini betul, itu pertama sudah ada ukuran hitungannya. Kedua, untung Cinovi ingetin, ketika sudah selesai membuat, kita perlu mengecek benarkah ini ppm-nya sudah mencapai kurang lebih 400. Jadi sekarang kita hitung, benarkah nutrisi yang kita barusan buat ini 400 kurang lebih ppm-nya. Caranya kita menggunakan TDS meter. Kenapa kita harus ukur? Pekatan ini sangat sensitif. Kelebihan 1-2 tetes saja dia sudah mengubah TDS. Dan mata kita kan bukan mata digital. Mungkin saja ketika kita menuang itu kurang atau lebih sedikit. Jadi kita biasanya ukur dulu untuk memastikan bahwa ini TDS-nya sudah sesuai dengan yang kita tuju. Silakan dituang dan dicek. Kalau sampai misalnya ternyata TDS-nya tidak sesuai dengan yang diharapkan, kurang misalnya, itu diapain? Kalau kurang itu sangat jarang pengalaman saya, karena kita kebanyakan justru kelebihan. Justru kelebihan. Iya. Kalau kelebihan bagaimana? Nah, kita tinggal campur lagi dengan air baku. Ditambah air bakunya? Iya, ditambahnya air bakunya diukur lagi sampai kurang lebih 400. Tidak perlu persis 400. Jadi biasanya antara 350 sampai 450. Baik, sekarang ini TDS-nya 0. Kita ukur berapa? 670. Nah, berarti ini lebih tinggi dari tujuan kita. Sekarang ya berarti kita akan tambahkan, dituang lagi balik ke sini, kita akan tambahkan air baku. Ini air baku yang sudah kita tampung, TDS-nya 0, kita tuang pelan-pelan sampai kita mendapatkan angka yang kita mau. Nah, sekarang hasilnya sudah sesuai 423 ppm. Sudah jadi AB Mix 400 ppm siap untuk digunakan. Demikian kira-kira cara membuat nutrisi. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan mempraktekkan untuk bagaimana kita dari menyemai dari awal, mungkin membuat alatnya juga ya pada dasarnya untuk nanemin si kangkung itu rohulnya ya sampai nanti gimana prosesnya. Oke, kita akan lanjutkan dengan mempraktekkan untuk menanam kangkung ini dari awal. Pemirsa, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana menyemai kangkung hidroponik. Oke, silakan Sela dan Yudo. Kangkung ini merupakan salah satu tanaman hidroponik yang mudah untuk ditanam. Dia juga cukup bandel, nggak rentan sama hama. Kayaknya hama nggak begitu suka sama kangkung. Jadi saya jarang lihat kangkung dimakan. Iya, betul. Nah, jadi untuk awal kita belajar bagaimana cara bercocok tanam hidroponik menggunakan benih kangkung. Dan kangkung juga disukai oleh banyak orang. Caca kangkung. Ya, betul. Makanan yang sehat. Pertama-tama kita butuh tentu saja benih kangkung. Biji kangkung, benih kangkung itu seperti ini, ya. Mungkin jarang ada yang lihat karena kita memang belum berbunga sudah dimakan ya. Nah, kemudian kita ini beli di online juga. Beli online itu ada benih kangkung. Iya, benih kangkung ya. Ini beratnya sekitar 50 gram. Kita akan pakai sepertiganya nanti untuk kita semai. Nah, kemudian kita membutuhkan keranjang. Ini keranjang untuk tempat kangkungnya tumbuh.
bahasa yang istilah yang kita gunakan adalah rutan, bukan rumah tahanan, tapi rumah tanam. Rumah tanam. Kemudian media tanamnya tetap rock wool. Nah, keranjang yang digunakan bebas keranjang apa aja. Yang penting dia bolong-bolong, berlubang semua ya, sehingga akar bisa keluar dan mencapai air nutrisi. Kemudian ada bak untuk menampung airnya atau kita sebut tandonnya. Ada tandonnya untuk menampung air nutrisinya. Nah, semakin besar kangkungnya, akarnya juga akan semakin panjang. Nanti kita bisa mengangkat keranjang untuk memberikan ruang pada akar dengan cara mengganjal keranjang menggunakan sumpit misalnya seperti ini. Ya, jadinya keranjangnya diangkat. Jadi keranjangnya ya, tambah lama bisa, tambah tinggi supaya ruang untuk akar bertumbuh itu leluasa. Nah, kalau nggak punya keranjang kayak gini, silakan buka lemari dapur, dicek kira-kira apa yang bentuknya seperti keranjang bolong-bolong dan ada wadahnya. Nah, ini contohnya ya, rata-rata di dapur kita punya ini. Ya, direlakanlah 1 bulan dipinjam untuk tempat. Ya, bagaimana nanti ketika kangkungnya tambah tinggi, tambah besar, kita bisa menggunakan jepit jemuran untuk tempat di mana si akar nanti bertumbuh di bawahnya. Yang penting wadah ini bisa menampung air dan ada bolong-bolong untuk akarnya keluar. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menyemai kangkung, langkah pertama yang harus kita gunakan adalah kita harus punya air. Sekali lagi kalau saya sebut air itu artinya air baku ya, yang TDS-nya 0. Air baku ya. Selalu air baku. Iya, selalu air baku. Nah, air yang suhunya antara 60 sampai 80 derajat Celcius. Jangan pakai air dispenser itu 98 derajat kurang lebih. Kalaupun itu mau dispenser didinginkan. Dicampur dulu ya. Dan air dispenser bukan air baku sekali lagi. Jadi kita gunakan air baku lalu kita panaskan di atas kompor, kita ukur. Ini saya menggunakan termometer khusus ya, kalau tukang masak biasanya untuk goreng atau untuk mengukur berapa panasnya minyak atau juga untuk mengukur berapa panasnya air. Jangan menggunakan alat ukur suhu yang ada di TDS meter. Ini tidak diperuntukkan untuk suhu yang tinggi. Paling berkisar 30-35 maksimal ya. Nanti sayang TDS meternya rusak. Nah, karena di sini kita repot kalau masak-masak, jadi saya sudah siapkan air panas. Ini adalah air TDS 0 yang sudah dididihkan. Ya, kita tuang. Ini butuh berapa mililiter? Cukup sedikit aja hanya. Iya, karena cuma untuk membasuh. Nah, ini kita cek pas ya. Suhunya sekitar 60 dan 80. Ini 60 lebih sedikit ya. Kita tambah sedikit lagi. Ya, baik. Ini kita angkat. Hati-hati jangan dipegang karena ini panas. Iya. Nah, benih kangkung yang mau kita pakai kurang lebih sepertiganya ya, sepertiga ini. Nah, benih kangkung ini langsung saja dimasukkan ke dalam air yang sudah kita panaskan tadi ya. Nah, silakan diaduk ya, diaduk dulu. Diaduk dulu. Jadi diaduk ya, diaduk nanti kelihatan airnya keruh. Nah, ini diaduk ini kita untuk membersihkan bijinya itu. Iya, benih ini dari kotoran-kotoran yang menempel. Oke, kalau jadi sudah. Tujuan ini dibersihkan. Iya, seperti dicuci gitu. Mungkin mau dilihat dulu seberapa keruh airnya. Dan cucinya harus air baku ya, nggak boleh air biasa. Iya, karena ini tadi air baku ya. Kalau sudah dibuang airnya.
Kita buang sampai airnya habis. Nah, ini sudah siap untuk disimpan. Ya. Cara menyimpannya, kita tuang lagi. Oh, dikasih air panas lagi? Ya, ini air yang sisa tadi. Air yang sisa tadi ini saya nggak ukur lagi ya suhunya karena 1 kali tadi sudah cukup. Nah, sampai kira-kira seperti ini cukup. Ya, terendam segini. Nah, kalau sudah seperti ini, benih kangkung kita diamkan selama 36 jam. 36 jam berarti 1 hari lebih ya, 1,5 hari ya. 1,5 hari. Di mana menyimpannya? Simpan begini aja, nggak perlu ditutup ya, di tempat terbuka, tapi tidak kena sinar matahari. Jadi sekali lagi nggak boleh kena sinar matahari. Sekali lagi, benih itu tidak akan meletek gitu bahasa sehari-harinya, nggak akan pecah dan keluar tunasnya kalau dia kena sinar matahari. Jadi kita pilih tempat yang terbuka tapi tidak kena sinar matahari. Boleh ditaruh di dalam lemari yang cukup luas, misalnya seperti itu. Lalu kita tutup lemarinya, atau kita punya sebuah sudut yang tidak kena sinar matahari. Hati-hati kesenggol terus tumpah. Jadi taruhnya di tempat yang tidak terjangkau anak-anak juga, atau tidak kena hewan peliharaan yang lewat terus nanti bikin tumpah berantakan. Ini kita taruh 36 jam. Ya, setelah 36 jam, dia tuh nanti kelihatan seperti kacang hijau yang baru kena air mendidih. Jadi sudah mulai terbuka gitu, tapi ya masih kelihatan bentuk bijinya. Kira-kira seperti itu setelah 36 jam. Nah, setiap 12 jam sebaiknya airnya diganti dengan air baku yang baru. Tidak perlu dipanaskan, tidak perlu lagi dipanaskan. Kenapa kita perlu panaskan? Ini supaya si benihnya bangun. Kan dia sudah dorman lama nih, tidur. Nah, kita siram air panas supaya dia bangun. Benih kangkung ini kulitnya keras, berbeda sama benih selada atau benih sawi, mateng kalau dikasih air panas. Nah, kalau benih kangkung ini keras, jadi harus dikagetin gitu, dibangunin dengan cara direndam dengan air hangat gitu ya. Tapi setelah 12 jam boleh air nggak panas, nggak hangat boleh. Setelah ini untuk menggantinya itu cukup air baku suhu ruangan. Kenapa harus diganti? Karena suka bau. Nggak ada masalah dengan, kalau nggak mau diganti ya nggak apa-apa. Tapi biasanya ada bau nggak enak gitu. Jadi 12 jam itu kita buang, terus kita tuang air baku, terus dibiarkan saja di tempat tadi sampai 36 jam. Nah, oke, sementara itu saja. Ini jadi kita simpan, kita biarkan selama 36 jam. Nah, kita lanjutkan setelah 36 jam. Iya. Nah, sementara kita menunggu 36 jam, kita siapkan rock wool-nya alias media tanamnya. Baik, sekarang kita akan menyiapkan media tanam atau rock wool dalam hal ini yang kita gunakan untuk tempat nanti benih kangkung ini bertumbuh. Nah, media tanam rock wool ini selalu harus kita rendam setidaknya 24 jam sebelum dia siap untuk digunakan. Kenapa sih harus direndam? Karena media tanam ini masih ada residu-residu yang tidak dibutuhkan. Nah, residunya itu mau kita buang. Caranya dengan cara kita rendam lagi-lagi di air baku. Rendam dengan air baku. Setelah 24 jam dibuang airnya, siaplah rock wool ini digunakan untuk media tanam. Nah, untuk benih kangkung tidak perlu rock wool yang tebal. 1 cm saja sudah cukup, hanya tempat akarnya nanti berdiri gitu, untuk ikatan akarnya ini. Nanti akarnya sih akan menembus rock wool, menembus keranjang dan tumbuh ke dalam air. Nah, silakan. Sebentar, saya mau tanya, berarti tadi rock wool-nya kan direndam 24 jam. Iya. Itu sebelum dipakai atau misalnya udah berapa hari direndam dulu, bukan seperti itu ya? Ya, jadi rock wool-nya ini sebelum kita gunakan, jadi sementara kita menunggu benih ini 36 jam. Sekalian ya, betul. Jadi nanti ketika benih ini sudah 36 jam kan kita mau semai. Nah, tempat untuk persemaian dia, media tanamnya sudah siap. Ya. Silakan dipotong kurang lebih 1 cm. Ini
kami menggunakan cetakan rockwool, alat untuk memotong rockwool, hanya supaya mudah mengerjakannya. Kalau tidak punya alat ini tidak apa-apa. Ukur aja kurang lebih 1 cm, lalu dipotong menggunakan gergaji besi ya. Kalau pakai cutter itu susah. 1 cm kurang sedikit. Oke. Ya, 1 cm kira-kira ya. Untuk pakai cutter nggak bisa ya? Pakai cutter sulit. Iya, sulit. Iya, ya, dan saya juga menyarankan setiap kali kita memotong rockwool kita menggunakan masker. Karena rockwool ini kan ada serbuk-serbuknya, daripada terhirup, terutama kalau kita banyak ya harus motongnya itu. Iya, saya biasanya selalu ngingetin Yudo walaupun di rumah, jangan lupa pasang masker gitu. Nah, ini rockwool sudah dipotong 1 cm, kemudian ditaruh di sini. Ya, sebagai alas lagi. Potong lagi. Agak tebal sedikit, ya. Sampai menutupin ya, seberapa banyak kita mau naruhnya. Ya, betul. Kalau di dalam, kalau keranjang ini, seluruh dasar keranjang itu harus full ditutup. Jangan ada celah karena nanti akarnya jatuh. Ketika dia sudah itu bisa kejeblos, kasihan. Baik. Berarti harus dipotong dua lagi ya, supaya ininya cukup. Tutupin sampingnya ya. Gunting. Kedengaran keras ya. Iya, keras ya. Karena ini dari vulkanik ya, sisa-sisa vulkanik. Makanya dibilang rock. Iya, betul. Makanya disebut rock tapi seperti wool. Iya. Cukup. Tambahin aja. Ya. Iya. Terus supaya nggak merosot ya akarnya ya. Iya, betul. Nah, jadi full ya, lebih baik kelebihan nggak apa-apa. Nah, kelihatan ya. Nah, setelah ini silakan disiram, direndam dengan air baku sampai terendam seluruhnya. Nah, ini yang butuh waktu 24 jam itu ya? Iya, betul. Oke. Ini kurang banyak, jadi nanti kalau di rumah rendamnya lebih banyak lagi ya. Sampai direndam terendam ya. ya. Oh, masih ada. Oh, ternyata masih ada stok air baku. Terus sampai semua terendam. Masih terus ini, masih jauh ininya. Ini air baku ini disimpan tidak apa-apa ya, Stella ya? Air baku tidak masalah. Itu ya? Ini juga sama. Cabut dulu. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tunggu 24 jam. Kita tunggu 24 jam, tidak perlu ditaruh di tempat khusus. Yang penting di aman supaya nggak kesenggol, gitu, nggak tumpah seperti itu. Ya tentu tidak di bawah sinar matahari karena nggak ada manfaatnya juga, gitu, kurang lebih gitu. Nah, jadi nanti setelah 24 jam airnya dibuang, rockwoolnya sudah siap untuk nanam ini. Ya. Penyemai biji. Iya. Nah, sehabis ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat semaian kangkung yang benar. Oke, ya jadi ini kita simpan, kita langsung ke tahap berikutnya ya. Ya, baik. Sekarang benih ini sudah 36 jam. Kita simpan, kita rendam dengan kita ganti-ganti airnya setiap 12 jam. Setelah itu benihnya kita buang airnya ya. Buang airnya. Ya, benih ini siap untuk kita semai. Sejak benih menyentuh rockwool, kita sebut umurnya 1 hari. Jadi kalau kita menghitung umur benih itu sejak dia menyentuh rockwool. Ya, saat dia masih direndam itu belum ya. Ini rockwool yang sudah 24 jam kita rendam dan airnya kita buang, dia sudah siap menjadi media tanam. Kita tuang benihnya. Sudah dianggap satu ini ya. Ya, benihnya ini kita tuang ke dalam rockwool. Saya biasanya nggak pakai tangan sih ya. Jadi kita
menggunakan alat bantu. Kalau pakai tangan kenapa, Sela? Saya takutnya tangan saya kotor atau apa, iya. Kasihan ini bayi sekecil ini terkontaminasi, siapa tahu saya bekas makan sambal misalnya. Jadi sudah, ini benihnya yang sudah ditaruh di atas rockwool. Benih ini kemudian ditutup dengan tutup plastik atau apapun, dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Jadi sedia kantong plastik hitam, kemudian ditaruh di tempat yang gelap. Saya biasanya masukkan ke dalam dus. Atau ya, gelap ya, betul. Atau kalau punya styro box kecil boleh juga ya. Ditutup, ditaruh, dibungkus kantong plastik hitam. Harus hitam karena hitam itu mencegah sinar apapun masuk, cahaya apapun masuk. Lalu masukkan ke dalam dus, biarkan selama 24 jam. 24 jam lagi. Ini yang paling penting. Benih itu setelah dia keluar tunasnya, itu harus langsung kena sinar matahari saat itu juga. Wah, tidak bisa ditunda-tunda, harus saat itu juga. Jadi ketika kita mau memulai proses menyemai, hitung waktunya. Oh, jadi persis harus 24 jam tadi ya? Karena biasanya benih untuk pecah itu butuh 24 jam dan dia harus siap disemai dan dia harus siap kena matahari pagi-pagi. Jadi kita harus hitung. Berarti waktu kita memulai menaruh benih ini di rockwool harus pagi hari. Supaya 24 jam kemudian itu jatuhnya pagi hari dan langsung kena sinar matahari. Kalau kita mulainya jam 3 sore, 24 jam kemudian adalah jam 3 sore besoknya. Terus bagaimana dia mau kena matahari? Gitu. Jadi usahakan menyemai benih, ini namanya kita sudah mulai menyemai ya, itu sebelum jam 8 pagi. Jadi bangun pagi saat teduh, setelah itu buru-buru urusin benih. Benihnya itu kita semai dan kita hitung 24 jam kemudian dia sudah pecah dan dia siap untuk ketemu matahari. Sudah pasti ya, berarti 24 jam ya. itu. Kalau 24 kadang-kadang enggak, Ci. Ya? Kalau 24 jam ada benih yang belum bertunas, simpan lagi sampai 48 jam. Oh, itu kita buka-buka, diintip gitu ya? Diintip setelah 24 jam. Oh, setelah 24 diintip. jam. Kalau kangkung kebetulan hampir semuanya nanti 24 jam akan pecah. Pada umumnya 24 jam. Ada 1-2 yang tidak pecah, nggak usah dipikirin. Gitu ya. Kita move on aja, nggak usah mikirin yang. Kalau misalnya sampai belum pecah karena mungkin faktor bijinya, kita kan nggak tahu udah berapa lama biji di toko. Betul. Itu kira-kira berapa lama lagi kita nunggunya? Oke, kalau misalnya benih selada gitu, kalau selada kan kita nggak menyemai sebanyak gini, biasanya 10 gitu ya. 24 jam kemudian baru 5. Yang 5 diapain? Simpan lagi di dunia gelap. Oh, dipisahkan? Dipisah. Yang ini kalau kangkung tidak perlu. Karena biasanya cuma sedikit sekali yang tidak pecah. Jadi ya betul, kita nggak usah ngurusin dari ini misalnya ada berapa 100, masa 3 nggak pecah kita terus mau nungguin yang 3, biarin aja yang 3. Ya betul, betul. Nah jadi untuk memulai 36 jamnya harus sore hari. Jadi kalau kita mulai di Kamis sore, berarti dia nanti siap untuk disemai itu hari Sabtu pagi. Nah, Sabtu pagi kita semai, Minggu pagi sudah bisa kena sinar matahari. Wah, harus tepat nih hitung ya. Kira-kira. Nanti lama-lama biasa. Sekarang kelihatannya kayak banyak hitungannya. Jangan khawatir, nanti ada catatannya ya. Ya, betul. Nanti ada kisi-kisinya. Ada kisi-kisinya. Untuk pegangan ya. Oke, jadi ini kita taruh di plastik, lalu kita simpan di dalam dus dan kita tunggu 24 jam. Setelah itu kita akan lihat apa yang terjadi pada benih ini setelah 24 jam. Setelah 24 jam, apa yang terjadi dengan benih kangkung yang kemarin pagi kita semai? Ya, ini saya menggunakan keranjang langsung. Kalau kemarin itu
contohnya di dalam box plastik. Ini saya menggunakan wadah yang langsung bisa untuk kita tanam ya. Kita lihat apa yang terjadi pada benih kangkung yang kemarin kita semai ya. Sudah setelah 24 jam kita keluarkan dia dari dunia gelap dan ke dunia yang terang. Ke dunia yang terang. Ini yang terjadi. Itu berarti sudah keluar. Ini sudah bertunas ya, namanya. Ya. Istilahnya ini adalah bertunas ya. Ini kayak toge kata orang, tapi ini toge, bukan toge. Dan jangan keisengan topinya mau dicopotin. Nanti dia malah mati. Nah, setelah terjadi seperti ini, kangkung ini harus segera ketemu sinar matahari. Si benih, ya. Apa yang terjadi kalau dia nggak ketemu sinar matahari? Dia akan mengalami etiolasi. Etiolasi itu dia tumbuh tinggi, kurus, tinggi langsing kalau pramugari. Oke. Kalau pragawati, oke, ya. Kangkung. Tapi kalau tanaman jangan. Karena kalau dia tumbuhnya kurus, ketika dia besar daunnya, nanti tangkainya tidak kuat ya. Sehingga dia patah. Tumbuh ya. sih tumbuh ya. Tumbuh sih tumbuh, tapi dia patah nanti ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti ini langsung kita bawa ke bawah sinar matahari? Tentu tidak. Nah, ini bagian serunya kalau urusan kangkung. Kita butuh tusuk gigi, ya. Oh, ini sebelum diletakkan di betul. sinar matahari. Nah, sebelum kena sinar matahari. Apa yang harus kita lakukan? Kita tancapkan akarnya satu per satu. Kalau kita suka bilang kangkungnya dibarisin. Kangkungnya harus baris. Kenapa sih harus gitu? Emang kalau gini aja nggak tumbuh? Ya tumbuh. Tapi berantakan akan saling tumpang tindih dan akar tidak langsung menuju nutrisi. Dia kebolak, walaupun akar itu secara akar itu secara naluri dan alamiah dia kan akan ikut gravitasi sih dia ke bawah. Tapi kalau kita bantu dia lebih cepat dan proses pertumbuhannya jadi lebih baik. Gitu ya. Bagaimana caranya? Ini kerajinan tangan. Ini betul-betul harus kita tusuk satu demi yang ditusuk satu. Rockwoolnya ditusuk. Ini nggak usah sampai diukur berapa senti, berapa mili, nggak penting. Ya, asal tusuk aja. Yang penting dia bisa untuk tempat si benih ini berdiri. Nah, repot juga ngancepin satu-satu. Ini memang betul-betul kerjaan yang kalau 100 biji gimana? Nah, ini betul-betul kerjaan yang nggak main-main sih. Saya juga merasakan kayak pengen cepet-cepet selesai gitu ketika ngebarisin si benih kangkung ini. Tapi ya ini yang harus dilakukan supaya nanti jadinya seperti itu. Ini kan rada repotnya gini ya, ini kan bijinya sudah ada di situ. Iya. Ini kan kita cari tempat buat barisin. Iya. Bisa nggak misalnya ini saya pindahkan dulu nih? Oh ya boleh, bisa, boleh ya? Sekali. Saya suka gitu kok. Nggak boleh dipegang apa-apa. Boleh, ini saya pegang-pegang ini kalau dia nggak apa-apa. Selama tangan kita bersih ya? Kita nggak habis pegang bahan kimia atau cabai atau apa ya. Nah ini silahkan. Jadi kita tusuk semua, kita pastikan dia berdiri dengan kokoh ya. Jangan miring-miring karena nanti baru 5 hari aja udah sebesar gini pada ambruk. Kalau tidak, benar-benar nih pemirsa harus emang telaten gitu ya. Wah, tapi ini lumayan juga buat mengisi waktu ya. Nanti pada saat dia bertumbuh, kita kagum sekali deh bagaimana cara Tuhan memberikan pertumbuhan. Kita melihat benih ini dari biji yang keras, warnanya hitam. Setiap hari Tuhan kasih pertumbuhan sampai bisa seperti ini. Ini pun masih bisa lebih besar lagi. Karena ini usianya baru 17 hari. Ini berapa 17 hari? 17 hari ya. Dipanen biasanya di usia 28 sampai 30 hari. Oh, satu ya. Jadi nanti akan jauh lebih besar. Nah, ini kalau kita barisin semua sampai selesai, nanti pemirsa bosen. Nggak habis-habis ini acara. Nah, kira-kira seperti itu. Semuanya harus ditusuk-tusuk satu persatu dibarisin. Gitu. Wah, ini yang butuh ketelatenan, butuh waktu. Ya, nah setelah ini anggaplah ini semua dibarisin. Anggaplah ini semua sudah dibarisin. Apa yang harus kita lakukan? Kita ambil sesuatu untuk naikin
keranjang ini supaya ada tempat akarnya bertumbuh ya. Ini berarti nggak ada, belum ada apa-apanya ya, air juga Nanti belum dikasih ya? air Oh, habis nanti ini dikasih air. ya. Nah seperti ini. Baik, setelah anggap saja ini sudah berbaris dengan rapi, keranjangnya kita tinggikan sedikit, lalu kita beri air baku. Cukup sampai menyentuh rock woolnya, tapi tidak sampai membuat biji benihnya ini berenang. Iya gitu ya. Jadi sampai di rock woolnya aja ya. Iya, sedikit aja, hati-hati lewat Samping. Cukup sampai rock woolnya terendam. Tapi tidak sampai benihnya berenang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini dengan air baku ya, belum dengan nutrisi. Iya, jadi masih air baku saja. Nah, segera bawa ke bawah sinar matahari. Setelah kita berisin, kita kasih air baku, baru kita bawa ke sinar matahari. Minimal selama 6 jam, benih ini harus kena sinar matahari langsung. Bukan kalau musim hujan mendung. Musim hujan itu tetap saja ada sinar matahari sebenarnya. Nah, biasanya kita kalau sudah hobi nih, kita akan mencoba membuat tempat di mana tanaman kita bisa bertumbuh dengan maksimal. Tidak perlu dengan bahan-bahan atau peralatan yang mahal atau canggih. Ada yang namanya plastik UV. Itu dijual secara online. Tidak mahal juga, dijual per meter. Biasanya ukuran lebarnya sudah 3 meter ya, sudah baku. Nah, itu plastik khusus untuk hidroponik atau plastik khusus untuk bercocok tanam. Nah, itu tinggal kita pasang. Nah, kalau musim hujan, walaupun hujan, tanaman tetap kena sinar matahari tanpa dia kebasahan. Tanpa kena air hujannya ya? Ya, kenapa tanaman nggak boleh kena air hujan? Sebenarnya bukan nggak boleh, tapi ketika anggaplah ini yang sudah diisi dengan nutrisi. Kalau kena air hujan, maka nutrisinya sudah tercampur dengan air hujan. Dan di dalam hidroponik kita tidak perlu menyiram. Tidak ada jadwal untuk menyiram karena dia selalu berada di atas air ya. Jadi kita cukup membeli plastik UV, atau kalau kita punya teras yang kena sinar matahari tapi ada atapnya, itu bisa kita taruh juga di situ gitu. Intinya dia harus kena sinar matahari secara langsung ya, artinya bukan kena panasnya. Dihalangi kalau misalnya plastik itu tidak apa-apa. Kayak kita kan suka di jemuran tidak ada apa. polikarbonat gitu ya. Nah, sebaiknya bisa. Ya, cuma polikarbonatnya sebaiknya bening. Ya, yang bening. Ya, kalau yang bening itu sangat ideal. Jangan polikarbonat yang dilapis berwarna, lagi ya, betul ya. Yang menolak UV malah kan. Nah, polikarbonat yang bening itu yaitu ideal gitu. Taruh di bawahnya dan biarkan dia kena sinar matahari sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, sun sayang kan? Sinar matahari, udara, nutrisi, dan kasih sayang. Itu yang akan membuat tanaman kita tumbuh dengan subur. Nah, kangkung ini bisa dipanen di usia 28 sampai 30 hari. Ini contoh kangkung yang berusia 5 hari. Kalau ini bisa dilihat akarnya sudah panjang segini. Ya, ini masih ada topinya, yaitu kulit benih yang mengering. Ini biarkan saja, nanti dia rontok dengan sendirinya. Nggak usah iseng dicabut-cabutin, nanti malah luka daun-daunnya. Ini kan isinya air nutrisi. Setiap hari kita harus cek. Pasti ada penguapan dan pasti diserap sama tanaman. Kan ini makanannya dia ya. Biar setiap pagi-pagi atau sore hari. Jangan siang-siang ketika tanaman berfotosintesa kita utik-utik. Jadi selalu kita kalau mau mengganti nutrisi atau menambahkan air atau nutrisi itu pada saat matahari belum terbit, belum tinggi atau sudah turun ya. Tiap hari kita cek levelnya pas di atas, di sejajar dengan rock wool. Jangan sampai kebanjiran ya. Jadi setiap hari mesti kita periksa ya. Ya, setiap pagi pasti kita harus lihat tanaman kita. Nah, air ini kita tambahkan terus sampai benih ini keluar daun ketiga. Ya,
terus ditambahkan dengan air baku. Setelah daun ketiga keluar, nggak usah dihitungin semuanya harus daun ketiga. Kira-kira 70-80% sudah pada muncul daun ketiganya, buang air bakunya, kita mulai pakai nutrisi 400 ppm yang tadi kita buat. Yang tadi kita buat, kita tuang sama. Levelnya sama dengan Rockwool. Kita lihat setiap pagi, setiap sore. Lalu setelah keluar daun keempat, nutrisinya diganti. Nutrisi bekasnya jangan dibuang, sayang. Ditampung lalu dipakai untuk menyiram tanaman yang lain. Tanaman yang tumbuh di tanah. Itu akan subur nanti tanamannya. Lalu kita ganti nutrisi 800 ppm saat daunnya keluar yang keempat. Nah, lakukan hal yang sama. Pada saat keluar daun kelima sampai dengan panen seperti ini di hari ke-17 itu nutrisinya di 1200 ppm. Berarti setiap kali kita mesti menyiapkan ya buat nutrisinya. Tadi kan 400, kita siapkan untuk membuat yang 800. Ya, dan siapkan yang 1200. Kangkung ini 1200 sampai dia panen. Mulai daun kelima sampai dia panen itu nutrisinya 1200. Jadi 3 kali ya, tadi 400. 800, 1200, lipatan 400 ya. Iya, betul gitu. Dan setiap pagi, sore kita lihat ya, semakin besar, semakin banyak kebutuhan nutrisinya. Baru kemarin kita isi full ya. Besoknya sudah tinggal setengah. Karena semakin besar tanaman juga semakin banyak nutrisi yang dia butuhkan, semakin banyak air yang dia serap. Kalau seperti ini kadang-kadang saat besoknya itu cuma nambah sedikit. Gitu, karena masih kecil. Nanti semakin besar setiap hari, kadang-kadang pagi dan sore kita harus tambahkan. Jadi kita harus pastikan. Tadi 5 hari tambah nutrisi yang 400, berapa hari lagi tadi untuk ke 800? Kalau tumbuh daun ke tumbuh daunnya, betul, bukan harinya ya. Jadi yang dilihat, yang diperhatikan daunnya bukan berapa harinya ya. Ini masih 2 daunnya, karena itu airnya masih direndam sama air baku saja. Mungkin 2 hari lagi dia akan mulai keluar daun ketiga. Saya harus mulai masuk ke 400 ppm. Nanti saya perhatikan ketika daun keempat, tadi daun ketiga ya. Daun keempat ganti 800 ppm. Iya. Daun kelima sampai panen itu 1200 ppm. Jadi kita perhatikan jumlah daunnya ya, bukan waktunya kalau setelah yang daun 2 ini ya. Betul. Kalau kita menyemai selada misalnya, itu usia bisa sama loh, Ci. Misalnya 10 hari, tapi daun yang keluar bisa beda. Bisa ada yang cepat, bisa ada yang lama. Nah, kita berikan dia nutrisi sesuai jumlah daunnya, bukan sesuai usianya gitu. Ini kita punya istilah di dalam hidroponik itu, mungkin di tempat lain juga ya, tapi yang saya tahu yang di hidroponik itu singkatannya HSS, hari sesudah semai. Ini namanya 2 HSS. Kan kemarin saya taruh di Rockwool tuh namanya disemai, mulai persemaian. Walaupun dia belum bertunas, itu sudah kita hitung umurnya 1. Jadi kemarin 1 HSS, ini 2 HSS. Ini 5 HSS. Saya punya catatannya supaya saya ingat kapan saya mulai menyemai. Ini 17 HSS. Nah, untuk dia tumbuhnya lebih baik, selain sinar matahari, nutrisi kan perlu udara. Nah, udara bisa kita bantu menggunakan aerator. Ya, aeratornya mungkin bisa dinyalakan. Kita bisa menggunakan aerator yang biasa digunakan di akuarium untuk memberikan udara tambahan kepada ikan-ikan yang kita pelihara. Nah, ini untuk menambah oksigen di dalam air sehingga pertumbuhan tanaman kita optimal karena akarnya itu menghirup banyak oksigen. Menggunakan aerator ini kita biarkan nyala terus-menerus sampai panen, sampai selesai ya. Sampai selesai, sampai panen. Ini pada waktu pokoknya mulai dia mulai dia kena air sudah langsung. Semakin dini semakin baik karena akarnya mendapatkan udara tadi ya. Betul. Jadi ini nanti setelah kira-kira 13 hari lagi sudah bisa kita panen dan daunnya akan sangat besar-besar, pertumbuhannya bisa 2 kali 3 kali dari kondisi yang sekarang kita lihat. Semakin dia
bertambah usianya, itu pertumbuhannya tuh akan berlipat-lipat. Kalau waktu Cepat masih ya? kecil kayak lama gitu. Ini bisa dengan sangat cepat. Dan kita bisa panen, kita makan sayuran yang kita tahu dirawat dengan nutrisi yang terbaik. Tidak kita berikan tambahan bahan kimia apapun, Iya. dan kita merawatnya Tanpa juga semprot dengan pestisida. kasih sayang. Ini udah pasti aman dari hama ya? Ya, kalau ada hama ya sebaiknya diusir. Mungkin ada belalang, ada apa. Nah biasanya ada yang suka memasang insect net di sekitar tanaman gitu. Tapi kangkung ini cukup bandel. Bandel ya? Dia jarang ada hama yang menyukai Ulat kangkung. apa itu udah Iya. enggak ya? Kalau kangkung kurang sinar matahari, warnanya kurang hijau. Oh. Ya, dan tumbuhnya juga tidak tinggi biasanya gitu. Baik, Setelah panen kita buat kangkung. ya, atau bikin bubur Manado. Oh iya, bubur Manado. Wah, asik dah. Ya pemirsa, kita sudah belajar banyak tentang bercocok tanam tanpa media tanah, atau istilahnya yaitu tanaman hidroponik. Memang agak apa ya, Harus telaten. ya, butuh waktu. Tapi kita bisa melihat hasilnya. Kalau kita sudah memulai hasilnya seperti ini, wah pasti senang ya. Dan kita bisa mengisi waktu kita dengan bercocok tanam ini, menanam hidroponik. Nah, Yudo, Stella, kami sangat berterima kasih. Sama-sama, ya. Ci. Bisa belajar banyak tentang hidroponik dan bisa nanti dipraktekkan pemirsa ya. Nggak terlalu sulit sebetulnya ya. Silakan dicoba, dipraktekkan, dan bisa menghasilkan uang tentunya ya. Ya, Di samping betul, kita bisa konsumsi untuk kita sendiri, Oh iya, tentunya lebih sehat gitu ya. Dan kita juga kalau kita mau nanam banyak, kita juga bisa jual ini tanaman Iya, betul. hidroponik. Ya, Kenapa sudah banyak harganya penggemarnya. mahal? Ya karena pembuatannya seperti ini. Kita jadi memahamin kenapa sayuran hidroponik harganya bisa Lebih berapa mahal, kali iya. lipat dari sayuran biasa. sayuran biasa. Karena memang prosesnya membutuhkan sesuatu hal yang ketelatenan, waktu yang cukup panjang juga ya. Terima kasih untuk Yudo, Stella yang sudah Sama-sama. mengajarkan kepada kita hari ini menanam kangkung. Kita akan berlanjut di pertemuan yang akan datang. Kita akan tanam tanaman yang lain. Apa itu? Tunggu ya, nanti kita ketemu lagi di bulan berikutnya. Kita akan berlanjut belajar tanaman hidroponik yang lainnya lagi. Oke, sampai jumpa.